Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Liva. Waalaikumsalam Kak Galuh. Iya, bagaimana kabarnya Bu Liva pada hari ini? Alhamdulillah, sangat bersemangat Kak Galuh. Sangat semangat ya, nggih, alhamdulillah. Saya dengar ini Bu Liva akan melakukan coaching ya? Iya Pak, benar sekali. Saya hari ini akan melakukan coaching bersama dengan Bu Ida Pak. Iya, dengan Bu Iga ya. Iya. Jadi di sini saya akan mencoba mengobservasi nanti jalannya coaching nanti seperti itu Bu. Jadi saya akan mengamati nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau masih kurang seperti itu. Terus kemudian bagaimana Bu Liva dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dalam hal ini Bu Ika ya, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya ya, jadi seperti itu. Nah, terus yang kedua jangan lupa pesan saya ya, jangan lupa yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya adalah kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira apakah Bu Liva sudah siap nih akan melakukan coaching? Sudah Pak, saya siap. Iya, alhamdulillah kalau sudah siap ya. Jadi dengan persiapan ini kira-kira nanti kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu yang seperti apa Bu Liva? Kompetensi coaching yang mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, mungkin itu yang nanti saya kembangkan Pak. Jadi kita bisa merasakan nanti apa yang dirasakan oleh seorang coach, kemudian saya juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi supaya bisa mengembangkan potensi apa yang dimiliki oleh seorang coach ini Pak. Iya, jadi itu tadi ya yang disiapkan oleh Bu Liva, antaranya mendengarkan aktif dan memilih pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya coach atau Bu Ike ya bisa bisa mengutarakan permasalahannya dengan ya. Mudah-mudahan nanti keluar semua ya kompetensi-kompetensi itu ya. Iya Pak, harapannya juga demikian. Iya, baik. Dari beberapa kompetensi yang Ibu katakan tadi, kira-kira kompetensi apa ya yang ingin lebih difokuskan pada coaching nanti? Sebenarnya saya ingin mengembangkan kepada ketiga-tiganya Pak. Jadi saya ingin ketiga-tiganya itu saya ingin mengembangkan semua. Tapi yang ingin lebih fokus lagi Pak, saya itu yaitu pada kehadiran penuh dan memberikan umpan balik kepada seorang coach. Iya, jadi Bu Liva yang ingin lebih difokuskan adalah kehadiran penuh dan memberikan umpan balik ya. Nah, Iya. baik, jadi Bu Liva sudah menemukan indikatornya yang akan dikembangkan untuk dibuat coaching nanti. Seperti itu ya Bu ya. Jadi menurut saya indikatornya sudah ditemukan dan nanti akan dikembangkan saat melakukan coaching. Nah, kalau boleh tahu kira-kira harapan Bu Liva nanti seperti apa melakukan coaching nanti? Harapan saya sendiri Pak, sebenarnya ingin praktik coaching ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar, gitu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti ketika saya melakukan praktik coaching dengan Ibu Ike, nanti Bu Ike bisa menyampaikan permasalahannya dan saya bisa menanggapi dan bisa fokus dengan baik, sehingga muncul suatu solusi Pak. Jadi solusi dari permasalahan itu bukan saya yang menyampaikan, tapi Bu Ika sendiri nanti yang menemukannya. Gitu, Pak. Iya, baik. Nah, itu ya harapannya Bu Liva. Mudah-mudahan nanti Bu Ika menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu, kalau begitu saya mohon izin untuk melakukan observasi ini, jalannya coaching yang akan Bu Liva dan Bu Ike lakukan bersama Bu Ike nanti ya. Jadi monggo nanti segera dilaksanakan seperti itu Bu. Iya, ya Pak. Terima kasih. Ya. Monggo, nggih. Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam Bu Liva. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ike?
Alhamdulillah, kabarnya baik dan sehat Bu Liva. Kabar Bu Liva dan Pak Galuh sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Saya juga sehat Bu. Iya. Alhamdulillah. Baik, Ika, pada pertemuan kita kali ini kita bisa terwujud dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bu Ike yang mana kemarin sudah bisa payah untuk menghubungi saya. Saya lihat miss call di HP saya itu punya Bu Ike semua. Jadi sebenarnya ada yang emergency gitu ya Bu Ike ya, yang ingin segera disampaikan atau mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Ike, monggo bisa disampaikan. Saya dengan senang hati mendengarkannya Bu Ike. Oke, baik Bu Liva. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Liva sudah merespon telepon saya kemarin. Dan mohon maaf juga karena sudah mengganggu waktunya gitu. Seperti di seperti itu. Okay. Jadi begini Bu Liva, di sekolah saya itu saya mempunyai beberapa permasalahan terhadap murid saya sendiri seperti itu. Jadi saya itu mempunyai seorang murid. Murid ini itu sangat susah sekali kalau diajak komunikasi baik dengan saya maupun dengan temannya seperti itu Bu. Jadi kalau diajak ngobrol itu sangat susah sekali seperti itu. Apalagi terutama di pembelajaran bahasa Inggris. Jadi pada saat pelajaran bahasa Inggris itu anak itu tuh cenderung diam. Mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran itu hanya diam saja seperti itu Bu. Jadi seperti itu ya Bu Ika. Jadi pada saat pelajaran bahasa Inggris ada beberapa murid Bu Ika yang mungkin susah sekali diajak berbicara bahasa Inggris. Berbicara bahasa Indonesia aja agak kesulitan, apalagi bahasa Inggris ya Bu Ika ya. Jadi betul sekali. Iya, jadi kira-kira apa ya yang Bu Ika harapkan dari obrolan kita kali ini Bu Ika? Gitu, yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini itu paling tidak itu saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Seperti itu, seperti mendapat pencerahan ya Bu dari Bu Liva. Kira-kira nanti Bu Liva itu bisa mengarahkan saya langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi siswa tersebut begitu. Kadang itu Bu, kalau kita itu berpikir sendiri itu kan susah untuk menemukan solusinya. Dan harapan saya berkomunikasi dengan Bu Liva supaya Bu Liva ini bisa memberikan solusi yang baik untuk saya seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Ika ya. Jadi kira-kira langkah apa ini yang Bu Ika harapkan dari permasalahan ini Bu Ika? Langkah yang saya harapkan saya bisa membimbing siswa ini supaya siswa ini itu bisa berkomunikasi dengan baik. Sebetulnya Bu, itu cuma gambaran saya sepintas saja. Sebetulnya itu saya ingin bertanya kepada Bu Liva. Langkah apa atau mungkin Bu Liva ada solusi langkah yang baik yang harus saya lakukan itu bagaimana begitu Bu? Menurut Bu Ika bagaimana gambaran anak ini yang membuat anak ini tidak mau mengeluarkan suaranya itu kira-kira apa ya Bu Ika ya yang menyebabkan anak ini tidak mau sama sekali menyampaikan sesuatu pada pembelajaran tertentu? Jadi begini Bu Liva, saya itu kan punya murid, tapi murid saya yang satu ini tuh sangat berbeda dengan murid-murid saya yang lainnya seperti itu. Anak ini seperti ya sudah beda gitu loh Bu dengan anak yang lainnya. Jadi murid saya ini kemampuan berkomunikasinya itu sangat kurang. Tidak mau mengucapkan sepatah kata apapun pada saat pembelajaran. Tidak ada suaranya sedikit pun begitu loh Bu. Kalau teman-temannya yang lain kan masih mau bergurau atau mau berpendapat pada saat pembelajaran begitu kalau anak ini tuh tidak bunyi sama sekali gitu loh. Saya juga tidak tahu apa memang ada permasalahan yang membuat dia itu takut untuk berbicara atau bagaimana, takut salah atau takut apa gitu, saya juga masih belum tahu di sini Bu. Kalau yang teman lainnya itu meskipun seumpama menjawab pertanyaan meskipun belum yakin betul jawabannya benar, tapi mereka itu masih mau berpendapat. Lah berbeda dengan anak ini tadi gitu loh, tidak mau sama sekali seperti itu. Terus pernah juga sudah dibujuk, sudah dilakukan pendekatan, tapi tetap tidak mau ngomong sama sekali begitu Bu. Jadi betul-betul tidak ada suara yang keluar sama sekali ya Bu? Nggih, betul Bu.
Ini mapel bahasa Inggris ya, Bu? Iya, Bu Liva, di mata pelajaran bahasa Inggris saja seperti itu. Kalau begitu, dengan permasalahan yang Bu Ike sampaikan tadi, menurut Bu Ike, apa sih yang menyebabkan siswa tersebut tidak mau menanggapi Bu Ike sama sekali, seperti menghapuskan demikian? Betul. Apa ya yang menyebabkan, saya juga belum tahu pastinya nih Bu Liva, tetapi pernah waktu itu saya mengajak dia ngobrol seperti itu. Saya ajak ngobrol berdua, saya tanya, kamu kenapa sih kok diam saja di kelas pada saat pembelajaran bahasa Inggris? Kemudian dia hanya menjawab, tidak apa-apa Bu, gitu. Saya lakukan lagi pendekatan, masa iya tidak apa-apa, terus masa kalau diajak ngobrol sama ibu guru itu kamunya itu diam saja, tidak mau menjawab atau bagaimana. Terus kemudian dia menjawab, saya itu takut salah Bu, begitu. Kalau saya salah menjawab, nanti saya itu dibully sama teman-teman saya, seperti itu. Terus saya bertanya lagi nih Bu Liva di situ. Ibu tadi itu tidak melihat ada teman-teman kamu yang membuli kamu seperti itu. Terus kemudian dia itu menjawab, belum Bu, itu belum, Ibu belum tahu saja begitu. Belum tahu saja bagaimana perilaku teman-teman saya saat di kelas. Dia menjawabnya seperti itu Bu. Jadi permasalahannya menurut Bu Ike itu setelah mengobrol secara face to face dengan siswa tersebut, dia mengatakan memang ketika menyampaikan sesuatu itu takut salah ya Bu ya. Jadi ketika jawabannya salah berarti dia dibully oleh teman-temannya. Jadi iya betul sekali Bu. Kalau menurut Bu Ike dengan permasalahan anak ini tadi, jika di skala dari 1 sampai 10, kira-kira anak tersebut di posisi yang keberapa ya Bu dari keseluruhan siswa ini? Iya, menurut saya dengan permasalahan yang terjadi di siswa saya ini berada di posisi ketiga gitu, Bu. Menurut saya seperti itu. Sangat prihatin ya Bu, berarti memang membutuhkan banyak bimbingan dari guru. Jadi memang sama sekali tidak mau mengeluarkan suaranya sama sekali ya Bu. Jadi harapannya seperti apa itu Bu? Jadi setelah kita coaching kemudian ada solusi. Nah harapannya anak ini di skala yang berapa Bu kalau Ibu Ike inginkan sebenarnya? Iya, sebetulnya ini kan juga merupakan kesulitan ya Bu, apalagi berkomunikasi ini kan sangat penting kalau kita berada di luar tempat tinggal gitu. Kalau harapan saya sih anak ini bisa levelnya dinaikkan menjadi level 8 seperti itu Bu. Oh, jadi di angka 8 ya Bu ya. Kalau di angka 8 berarti itu pasti membutuhkan banyak bimbingan ya Bu Ike ya? Iya Bu, betul sekali. Lalu apa ya itu rencana Bu Ike selanjutnya agar setelah Bu Ike melakukan coaching ini harapannya seperti apa terhadap anak ini? Ya, rencana saya ke depannya untuk menangani siswa tersebut itu mungkin saya bisa merubah gaya pembelajaran saya ya Bu ya. Belajar mengajar saya yang akan sedikit saya rubah dengan memasukkan game-game seperti itu Bu. Karena menurut saya jika pembelajaran dikasih sebuah permainan, itu kan nanti anak-anak bisa refleks seperti itu. Sehingga ya lupa kalau dia itu tadi takut untuk berbicara. Jadi spontan nanti dia bisa mengeluarkan suaranya seperti itu Bu. Wah, ide yang sangat bagus Bu Ike. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya. Amin. Untuk pelajaran bahasa Inggris memang anak-anak itu butuh sekali semacam games atau permainan ini supaya nanti lebih leluasa lagi karena memang dalam pembelajaran bahasa Inggris ini anak-anak diminta untuk belajar tapi tidak secara langsung, dalam artian dia tidak sadar bahwa dia telah belajar. Jadi ini memang cocok sekali untuk siswa yang sedikit minderan ya Bu. Nah, rencananya sudah ada ini, lalu penerapannya juga kira-kira kapan Ibu Ike akan menerapkan pembelajaran bahasa Inggris yang ada games-nya ini? Mungkin ya Bu, ini masih rencana saja, mungkin di pembelajaran berikutnya Bu Liva.
Oh baik, jadi di pembelajaran berikutnya Bu Ike akan menerapkan pembelajaran bahasa Inggris yang ada games-nya ya Bu ya. Mudah-mudahan berjalanan dengan lancar ya Bu. Nanti Ibu bisa melakukan kegiatan tersebut. Kira-kira mau berkolaborasi dengan siapa atau cukup Bu Ike sendiri yang bekerja? Sepertinya saya membutuhkan temanku untuk melakukan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan Bu Yuni, karena saya juga sering berkolaborasi dengan Bu Yuni seperti itu. Baik sekali. Memang kolaborasi itu sangat dibutuhkan Bu Ike ya, karena kalau kita bekerja sendirian itu rasanya sangat kewalahan sekali itu rasanya. Apalagi ini Bu Yuni ini juga orangnya enak, saya rasa jadi bisa diajak bekerja sama juga oleh Bu Ike. Jadi obrolan ini sudah kita lakukan. Lalu bagaimana apa yang dirasakan Bu Ike setelah kita melakukan percakapan sampai saat ini, Bu Ike? Oh iya, jadi ingat Bu Liva. Saya jadi ingat kalau ada yang kelupaan seperti itu. Oh iya. Jadi coaching itu kan atau obrolan ini membantu saya menemukan sesuatu yang saya lupa seperti itu Bu Liva. Iya, ya baik. Jadi terima kasih ya Bu Ike sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan kalau boleh mungkin 3 hari lagi ya saya mau ketemu dengan Bu Ike untuk mengetahui hasilnya seperti apa dari setelah pembicaraan yang kita lakukan ini ya Bu Ike ya. Baik Bu, boleh sekali. Saya juga begitu ya Bu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Liva telah membuat saya ingat lagi apa yang sudah saya lupa seperti itu. Nah, itulah pentingnya dari coaching ini ya Bu ya. Jadi hal-hal yang sudah kita lupakan ketika kita masuk jadi teringat lagi ya Bu Santi ya. Iya betul sekali. Sekali lagi terima kasih loh sudah mau berbagi hari ini. Sama-sama Bu Liva. Ya baik. Alhamdulillah ya Bu ya, Bu Liva tadi sudah selesai kegiatan coachingnya antara Bu Liva dengan Bu Ike. Alhamdulillah Pak, iya sudah selesai, lega rasanya Pak. Iya lega ya rasanya ya tadi. Iya. Sudah melakukan coaching. Ya, jadi menurut Bu Liva bagaimana Bu perasaan Bu Liva setelah melakukan coaching ini? Dari coaching ini sudah berjalan dengan baik ya Pak. Jadi saya juga bersikap sebagai seorang pendengar yang baik buat coach saya, sehingga coach saya itu merasa nyaman, santai, dan relax ya Pak ya. Jadi bisa mencurahkan seluruh permasalahannya dan alhamdulillahnya juga sudah menemukan solusinya sendiri Pak. Iya benar-benar tadi sudah saya lihat Bu coaching tadi Bu Ike sudah menemukan solusinya. Terus kalau di level nih tadi saya juga lihat Bu Liva sangat menggebu-gebu sekali, sangat bersemangat, santai tapi bersemangat. Kalau di level ya 1 sampai 10. Jadi menurut Bu Liva performa Bu Liva tadi kira-kira nomor berapa ya Bu ya? Levelnya tadi 1 sampai 10. Kalau menurut saya ya Pak, karena saya menilai diri saya sendiri, jadi ya saya nilai saya berada di level 9 ya Pak ya. Jadi saya rasa performa saya di level 9. Jadi saya juga merasa lega juga Pak setelah melakukan coaching ini. Di situ di mana saya sudah membuat coach saya itu jadi teringat akan sesuatu yang sudah dilupakan. Iya, padahal dia tadinya sudah lupa, jadi keingat lagi apa yang dulu sudah pernah dibicarakan. Jadi secara tidak langsung sudah menemukan sebuah obat penawarnya sendiri Pak. Iya, jadi benar. Iya, jadi tanpa coach sadari bahwa dia sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Iya Bu, benar sekali. Jadi tadi Bu Liva melakukan coaching juga saya sudah tahu sendiri. Jadi Bu Ike bilang jadi keingat seperti itu ya selama itu kayak gunungnya itu meletusnya di situ ya, seperti itu. Iya. Baik Bu Liva, ini tadi saya juga melakukan pengamatan, ada beberapa bagian-bagian yang penting ini saya catat. Terus nanti mungkin bisa kita diskusikan. Saya mohon izin ini Bu untuk menyampaikan apa-apa saja yang sudah saya catat. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih ya.
Itu tadi sudah bagus sekali. Jadi yang pertama ini dari coaching tadi itu berjalan sangat santai ya, banyak sekali canda tawa seperti itu. Tetapi tetap fokus pada inti dari permasalahan. Itu tadi yang catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, dari catatan tadi saya melihat Bu Liva sudah mendengarkan dengan baik ya, seperti apa yang Bu Ike sampaikan ya. Kemudian Bu Liva juga telah berada di seakan-akan dalam permasalahan tersebut. Jadi sehingga Bu Ike bisa leluasa, bisa lega mengutarakan masalah-masalahnya. Seperti itu. Dan yang paling penting ini Bu, tadi di akhir dari permasalahan Bu Ike ya. Jadi Bu Ike sudah menemukan solusinya atas permasalahan tersebut. Ya. Jadi itu tadi beberapa catatan. Oh ya, satu lagi, Bu Liva juga sudah memberikan beberapa umpan balik bagaimana nanti kalau Bu Liva akan tahu sendiri. Jadi untuk kedepannya Bu Liva menjanjikan 3 hari pertemuan, nanti jadi Bu Liva bisa tahu sendiri masalah-masalah Bu Ike untuk kelanjutannya bagaimana. Itu. Jadi mungkin itu catatan dari saya. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya sudah bagus, sudah sesuai Tirta ya. Jadi itu Bu. Baik Bu Liva, kira-kira dari kompetensi tadi kompetensi apa yang ingin Bu Liva kembangkan untuk coaching berikutnya? Iya, tadi pada saat coaching saya sudah berusaha untuk tetap fokus ya Pak, dan hadir secara penuh atau mindfulness, yaitu mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya juga sudah melakukan atau memberikan umpan balik, tetapi mungkin yang perlu saya kembangkan lagi yaitu bagaimana caranya membuat sebuah pertanyaan yang berbobot, Pak. Iya, jadi pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, jadi membuat pertanyaan yang berbobot itu supaya coach saya itu bisa menangani permasalahannya sendiri gitu Pak. Iya, benar Bu. Jadi pertanyaan berbobot itu nantinya akan memancing untuk coachnya bisa menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Satu lagi nih Bu, pertanyaan dari saya, menurut Bu Liva kira-kira indikator apa sih yang kegiatan coaching ini tadi bisa berhasil? Kira-kira menurut Bu Liva seperti apa indikatornya? Kalau saya lihat tadi ya Pak ya, menurut saya coach saya itu sudah sangat bersemangat sekali Pak. Jadi pada saat melakukan coaching ini Bu Ike berkata, oh iya saya jadi ingat Bu Liva. Iya. Jadi saya rasa pada saat mengutarakan hal tersebut Bu Ike jadi otomatis menemukan solusinya sendiri Pak. Jadi beliaunya menceritakan apa yang menjadi permasalahan atau unek-uneknya. Itu Pak. Iya Bu, jadi tadi ada 2 ya yang dikatakan sama Bu Liva. Yang pertama yaitu Bu Ike jadi merasa bersemangat ya. Jadi akhirnya jadi keinget permasalahannya itu bisa solusinya itu bisa keluar sendiri seperti itu ya. Terus yang kedua permasalahan itu akhirnya bisa teratasi seperti itu ya Bu ya. Iya betul Pak. Baik Bu Liva, terima kasih atas waktunya sudah melakukan coaching pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Pak Lalu sudah bersedia memantau kegiatan coaching kali ini bersama dengan Bu Ike Pak. Iya, saya juga gitu Bu. Terima kasih juga sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi observer coaching pada hari ini tadi. Sama-sama Pak. Iya. Oke, karena ini pertemuannya sudah selesai, saya tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.